Shalom, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saya akan menyampaikan sebagian kebenaran firman Tuhan buat setiap pemirsa yang ada. Kalian berada, kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian. Pada saat ini, tema yang akan saya bawakan masih tentang pelepasan. Tetapi pelepasan bagian yang kedua. Kalau sebelumnya saya sudah menyampaikan pelepasan bagian yang pertama, tetapi saat ini saya akan membawakan bagian yang kedua. Apa yang akan kita pelajari pada saat ini? Yang akan kita pelajari adalah hal-hal yang perlu dilepaskan dari kehidupan seseorang yang mengalami keterikatan. Apa saja contohnya? Contohnya adalah dosa keturunan. Apa arti dosa keturunan? Dosa keturunan artinya dosa yang berkelanjutan. Dosa yang berlanjut dari generasi ke generasi. Contohnya dari kakek neneknya ke anaknya ke cucu-cucunya. Mengalir. Itu yang disebutkan dosa keturunan. Apa aja contohnya dosa keturunan itu? Orang yang melakukan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu contohnya dia menyembah Allah lain selain daripada Tuhan Yesus. Dia percaya kepada Allah lain selain kepada Tuhan Yesus. Dia menyembah patung, dia menyembah batu, dia menyembah pohon, dia percaya kepada dukun, dia percaya kepada datu, dia percaya kepada roh yang mati, dia percaya kepada yang lain selain daripada Tuhan. Itu yang disebutkan dengan penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu artinya dia memberikan kehidupannya, hatinya kepada Allah yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Dia menomorsatukan yang lain daripada Tuhan Yesus. Jadi dikatakan di dalam ayat firman Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat 4-6 kita akan membaca begini bunyi firman Tuhan. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang berkata bahwa Dia Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat. Jadi kalau bapaknya melakukan kesalahan, melakukan dosa, atau dia mengalami keterikatan di dalam kehidupannya semasa hidup, lalu dia meninggal, maka dosa itu akan mengalir kepada keturunannya. Dan Tuhan akan membalaskan kepada anak-anaknya. Tetapi, apakah bisa lepas daripada dosa keturunan itu? Bisa. Bagaimana caranya? Dengan dia datang kepada Yesus. Dengan dia mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Dia percaya dan dia bertobat. Maka dia akan dilepaskan, dibebaskan dari dosa keturunan itu. Dan Tuhan akan mengasihinya. Dikatakan dalam firman Tuhan, Tuhan akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau engkau mengalami dosa keturunan, contohnya orang tuamu melakukan perdukunan, melakukan perzinahan, atau banyak dosa yang lainnya yang dia lakukan. Lalu dia meninggal tanpa pertobatan.
engkau anaknya mengalami dosa keturunan itu, maka engkau bisa datang kepada Tuhan, mengakui semua dosa-dosa orang tua itu, dan melepaskan semua ikatan itu dari kehidupanmu, maka Tuhan akan membebaskanmu. Engkau mengatakan, aku dilepaskan dari dosa keturunan yang mengikat hidupku. Aku dibebaskan di dalam nama Yesus. Kutuk keturunan yang mengikatku dihancurkan dalam nama Yesus. Maka Tuhan akan membebaskanmu. Karena Tuhan tidak ada yang mustahil. Dosa itu artinya berarti orang berada di dalam kegelapan. Tapi kalau orang datang Yesus, artinya dia datang dari kegelapan kepada terang. Maka terang itu akan meneranginya. Dan dia akan dibebaskan dari kegelapan itu. Jadi, kalau hidupmu pada saat ini, hai engkau Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, atau kakek nenek, atau saudara-saudara remaja, pemuda-pemudi, anak-anak, engkau firman Tuhan ini, jikalau engkau mengalami dosa keturunanmu, datang pada Tuhan. Minta engkau dibebaskan oleh Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sangat membenci orang-orang yang menduakan Dia. Dikatakan tadi di sini bahwa Dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Dia hanya akan membalas kepada orang-orang yang membenci Dia. Tetapi dikatakan ayat yang ke-6, Dia akan menunjukkan kasih setia kepada orang, yaitu mereka yang mengasihi Dia dan yang berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau orang tuamu pernah melakukan penyembahan berhala semasa hidupnya, pergi ke dukun, ke datu, atau percaya kepada roh yang mati, atau mereka melakukan perzinahan, perselingkuhan, atau mereka semasa hidupnya melakukan dosa-dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia ini tidak mengalami pertobatan sampai dia meninggal, lalu dosa itu turun kepada keturunannya, engkau yang masih hidup, engkau anak-anaknya yang masih ada saat ini, yang mengalami keterikatan itu, engkau bisa datang kepada Tuhan dengan berkata, aku mau dilepaskan, aku mau dibebaskan. Di dalam nama Yesus Kristus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Akui Dia sebagai Tuhan Juru Selamat dalam hidupmu. Percaya kepadanya, engkau bisa dilepaskan dari dosa keturunan itu, dari kutuk keturunan itu. Asal engkau mau membuka hatimu, mengakui di hadapan Tuhan. Itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada saat malam hari ini, firman Tuhan yang bisa saya bawakan, yang bisa saya jelaskan, bahwa Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, kata Tuhan. Yang membenci Tuhan maksudnya. Tetapi ayat 6 dikatakan, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Tuhan menunjukkan kasih setianya. Jadi yang perlu untuk
dilakukan oleh orang yang mengalami keterikatan dosa keturunan adalah dia datang pada Tuhan Yesus. Dia mengakui semuanya dan dia rindu dilepaskan, dibebaskan dan mengalami pertobatan dan melakukan firman Tuhan. Maka Tuhan akan menunjukkan kasih setianya. Saya Evangelis Maslita Simatupang. Kalau saya melayani orang-orang yang sakit, saya bertanya terlebih dahulu kepada mereka. Sakit apa ibu? Sakit apa bapak? Sakit apa saudara? Ketika mereka memberitahukan penyakitnya, lalu saya bertanya lagi, metode perobatan apa yang kalian lakukan? Kalau mereka berkata, kami sudah pergi ke dokter, ke rumah sakit tapi tidak sembuh. Lalu kami pergi melakukan perobatan jalan, ke dukun, ke datu, obat dan sebagainya. Lalu saya akan bertanya kepada mereka, apakah sembuh? Kalau mereka bilang tidak. Lalu saya akan berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalian percaya kepada Yesus, tetapi kalian pergi ke dukun untuk berobat. Kalian pergi ke datu untuk berobat. Kalian melakukan perobatan kampung. Maka kalian sudah menyakiti hati Tuhan. Berarti kalian tidak benar-benar percaya kepada Tuhan. Kalau kalian percaya kepada Tuhan, maka kalian tidak akan pergi ke dukun. Maka kalian akan pergi ke datu. Maka kalian tidak akan melakukan perobatan jalan. Perobatan kampung. Yang seperti yang kalian katakan. Itu yang saya perkatakan kepada mereka. Kalian sudah salah. Kalian tidak benar-benar percaya kepada Yesus. Maka untuk itu, untuk kalian mau disembuhkan, untuk kalian mau dipulihkan, maka kalian harus terlebih dahulu minta ampun kepada Tuhan, meminta ampun pada Tuhan, melakukan penyesalan dalam kehidupan kalian, agar Tuhan mengampuni dosa-dosa kalian, karena kalian sudah berbuat salah, berbuat dosa dengan pergi ke dukun. Itu artinya kalian telah menduakan Tuhan. Setelah itu, mereka melakukan pengakuan di hadapan Tuhan. Mereka meminta ampun kepada Tuhan. Maka saya mendoakan mereka. Kata, setiap kutuk keturunan yang mengalir atas kehidupan generasi ke generasi, dari kakek nenekmu, orang tuamu, dari siapapun yang turun atasmu, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau dibebaskan, dilepaskan dari setiap dosa keturunan yang mengalir atas nama Yesus Kristus. Terjadilah pelepasan, ikatan perdukunan, ikatan perdatuan, ikatan perobatan kampung, dilepaskan dari kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap spirit yang berasal dari kegelapan, kuasa-kuasa roh jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang ada di dalam kehidupanmu, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perkatakan demikian. Kalau kuasa kegelapan, roh-roh jahat itu ada di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan mengalami pelepasan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi yang mendengarkan firman Tuhan ini. Telusurilah keluargamu. Apakah kakek nenekmu pernah melakukan yang menyakiti hati Tuhan? Penyembahan berhala. Atau mereka sebelumnya itu suka berdukun, mistik-mistik, jampi-jampi, percaya kepada Allah yang lain selain kepada Tuhan Yesus. Perzinahan, perselingkuhan, pemberontakan, dosa yang lain, atau apa saja. Telusuri. Jikalau ada di dalam kehidupan keluargamu sebelumnya, tapi mereka belum mengalami pertobatan sampai mereka meninggal, maka dari keturunannya, dari anak-anaknya, perlu dilepaskan. Perlu mereka mengalami pembebasan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini, engkau yang mendengarkan firman Tuhan ini, siapapun engkau, jikalau engkau mengalami dosa keturunan, kutuk keturunan, engkau saat ini diikat oleh kuasa kegelapan,
oleh karena perbuatan orang tuamu, oleh karena perbuatan kakek nenekmu. Pada saat ini angkat tanganmu, katakan kepada Tuhan, aku mau dilepaskan, aku mau dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau bisa dilepaskan dan dibebaskan dari setiap kutuk keturunan, dosa keturunan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ingin konseling, khusus dilayani untuk doa pelepasan, mari bisa menghubungi saya. Saya memiliki kontak WhatsApp, yaitu di FB